Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, para pembina, para pendiri, para senior, tokoh, pendiri Iwamid On Air, Majelis Ta'lim Iwamid On Air, dan seluruh jajarannya yang saya hormati, jamaah Risalah Senja Iwamid On Air yang hadir semuanya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah, dengan maunah Allah, dengan hidayah Allah, kita semua diperkenankan hadir dalam majelis ilmu yang mulia ini, pada bulan yang mulia, pada hari yang mulia, semuanya waktu yang mulia, jam yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan keadiban baginda Nabiullah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umatnya, nanti di yaumil kiamah bisa berjumpa dengan beliau dan diizinkan minum telaga Kausar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hasil dari Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Namanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jikalau kita sudah menjadi orang yang muttaqin, maka janji Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah menyediakan kepada kita semua surga seluas langit, seluas bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah hasil Ramadan. Itulah hasil Ramadan. Jikalau kita Ramadan ini tidak mencapai ke tingkat muttaqin, berarti puasa kita perlu diteliti kembali. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mencapai derajat yang mulia dan pada waktu itu mau menerima wahyu, beliau pun harus puasa selama 41 hari. Kita lihat Nabi Daud alaihi salatu wassalam untuk mencapai kesempurnaan menjadi seorang nabi yang punya kekuatan luar biasa. Nabi Daud berpuasa, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, bertahun-tahun. Sehingga akhirnya hari ini disebut namanya puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Semua untuk mencapai tingkat yang paling tinggi, yaitu tattaqun. Inilah harapan Ramadan, la'allakum tattaqun, sehingga kita menjadi manusia yang soleh spiritual dan soleh sosial. Itu namanya tattaqun. Orang yang sudah mencapai soleh spiritual dan soleh sosial.
Jika hasil Ramadan itu menjadikan diri kita soleh spiritual, berarti ibadah kita makin baik, sholat kita makin baik, sujud kita makin baik, zikir kita makin baik. Itu namanya soleh spiritual. Tepat waktu. Begitu zikir betul-betul menghadirkan kudur di hadapan Allah. Jikalau kita begitu mengucapkan ilahi anta maksudi walidoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masih ingat dunia, berhenti. Ini hebatnya Ramadan. Masih ingat dunia, berhenti. Zikirnya 2-3 saja. Kenapa kita belum soleh sosial? Kita masih berat dengan harta, masih berat dengan pekerjaan, masih berat dengan jabatan, masih berat dengan hal-hal yang lain. Ramadan harus menciptakan itu. Soleh spiritual. Ini baru mungkin jenengan ketemu syaratnya puasa untuk mencapai spiritual bagus. Kemudian mencapai keistimewaan Ramadan. Pada pertemuan yang ketiga nanti abad terakhir akan menutup tentang sempurnanya manusia berpuasa di bulan Ramadan. Pengantar abah adalah jangan sampai Ramadan ini kita tidak lebih meningkat. Dalam sebuah penelitian saya di Lampung, bahwa hari ini orang yang berpuasa itu belum waktunya buka, sudah yang dipikirkan buka. Beda dengan orang dulu. Bukannya kadang-kala, mohon maaf ini zaman saya nyantri, begitu Allahu Akbar, deng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita paling adanya air putih, bahkan kadang-kala air sumur kita timba, kita minum. Baru kita berangkat sholat. Luar biasa. Hari ini orang belum berbuka, sudah ada pisang goreng, sudah ada ambleger, sudah ada ini, sudah ada es teh, sudah ada es campur, sudah ada es buah, ada itu, ada ini, dan lain sebagainya. Sehingga puasa tidak menjadikan kita lebih berbobot, lebih ringan, tapi lebih berbobot. Karena belum berbuka sudah memikirkan buka. Sama. Orang dikala dzikir nawaitu dzikran taqarruban ilallah bida aminannar Allah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kau masih ingat dunia, berhenti, belum nyambung kepada Allah. Ulangi pada saat nanti. Atau dzikirnya nggak usah banyak-banyak, yang betul-betul mencapai hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang soleh spiritual itu sholatnya makin khusyuk, zikirnya makin bagus, membaca Al-Qur'annya dengan baik. Itu luar biasa. Baru setelah melakukan soleh spiritual, orang itu akan mencapai yang kedua namanya soleh sosial. Di mana soleh sosial adalah orang yang peka terhadap orang lain. Jangan sampai kita itu makan enak, ternyata tetangga kita lapar. Kita makan enak, ternyata tetangga kita tidak punya apa-apa. Kita makan enak, punya apa-apa, ternyata tetangga kita sakit. Kita nggak pernah melihat, nggak pernah mengunjungi, nggak pernah memberi apa-apa. Berarti kita ini tidak soleh sosial. Hasil Ramadan akan merasakan diri kita lapar. Disitulah kita akan mencapai namanya soleh sosial kepada masyarakat. Untuk mencapai soleh sosial dan soleh spiritual, Bapak Ibu sekalian duweni syarat. Syaratnya apa? Siji, iman. Loro, ilmu. Telu, akhlak. Oh, ini dicatat nih. Siji, iman. Wong nglakoni napa mawon kok nggak yakin ya nggak dadi. Kok nggak yakin kok bahwa apa yang kita lakukan ini akan dibalas oleh Allah, akan ketemu nanti di yaumil qiyamah, kalau baik diganti oleh baik,
In ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Jikalau kau berbuat jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada dirimu. Kita harus punya keyakinan itu. Yakin, hakul yakin. Abah sering ngomong toh nggih, ayo manusia itu harus punya 3 tingkatan. Namanya ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu iman. Jadi kalau kita sampai ke tingkat hakul yakin, maka kita akan mendapatkan ketakutan yang luar biasa. Kita tetap mencari dunia untuk kebutuhan apa hidup kita, tapi kita tidak melampaui batas. Kenapa? Karena di sana ada surga, di sana ada neraka. Yang itu khalidina fiha abada. Di dunia ini hanya waktu 25 tahun, 70 tahun, sampai 100 tahun maksimal. Sementara di alam kubur bisa 1000 tahun. Sementara di akhirat, khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Itu yang harus menjadikan kita yakin. Sehingga kita akan menjadi drodok. Menjadi apa nggih? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini tingkat iman harus toto saestu, Bu. Dengan puasa selama sebulan nggak ngerti, nggak yakin karo bahwa ini sing langsung yang mengganjar Allah, langsung yang membeli pahala Allah, tidak dicatat oleh malaikat. Sehingga tingkat puasamu seperti apa, Allah yang akan memberi langsung. Allah yang akan mengganti langsung. Kalau tingkat puasa kita masih, hati kita masih jelek, akal kita masih jelek, lisan kita masih jorok, ya mungkin Allah akan menilainya berbeda dengan orang yang memang betul-betul istiqomah, ibadah, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita puasa sambil kerja? Boleh. Tidak apa-apa puasa sambil kerja. Tapi dampaknya tetap tingkat Ramadan untuk mencapai la'allakum tattaqun berat. Berat ini. Namun jenengan tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah, tapi untuk mencapai tingkat la'allakum tattaqun butuh proses yang luar biasa. Ayo monggo. 1, dijaga iman. Yang kedua, ilmu. Jenengan harus ngaji. Man amila bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah ini caranya sampean belajar. Kalau mungkin belajar langsung pakai tulisan nggak ada waktunya, pakai on air. Tapi harus tawajuh, harus ada guru. Jangan sampai mengamalkan ilmu pengetahuan yang tidak ada gurunya, sesat. Harus ada guru dan ada penjelasan guru, dan gurunya dapat dipertanggungjawabkan ngajinya dengan siapa, belajarnya dengan siapa. Ada sanatnya, ada alurnya. Sehingga ilmu ini bisa menghantarkan menjadi manusia yang hebat, menjadi orang yang mulia. Karena dia memang punya ilmu dan punya sanat, punya jalur. Sopo gurumu, gurumu sopo, gurune sopo, gurune sopo, gurune sopo. Duwe sanat, duwe jalur guru. Ora syukur duwe guru. Nah inilah jenengan duwe syarat yang kedua nggih punika berilmu, belajar kali Abah, belajar kali Mbah Yai Badrus Syurur, mungkin belajar dengan para ulama-ulama yang lain, yang jelas sanatnya, keguruannya jelas. Ilmu, gak ada wong hebat tanpa ilmu. Tapi tidak ada kesempurnaan ilmu tanpa iman. Iman tidak akan berjalan dengan baik tanpa ilmu. Ilmu akan menyesatkan apabila tidak punya iman. Baru setelah iman, ilmu, baru akhlak. Di hasilnya iman, hasilnya ilmu itu ya akhlak.
Nah, kalau akhlaknya baik, maka di situ Ramadan akan ketemu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini monggo kita sadari bersama bahwa kalau kita yang hanya berkaitan dengan yang membatalkan puasa, kemudian sholat taraweh niku baiknya bagaimana, terus di mana, 20 apa 8, 23 apa 11 rakaat, itu nggak usah dibahas. Niku namanya khilafiyah, perbedaan pendapat. Dan jenengan ngaku wong NU tenanan ben besok melok kendaraan NU, melok gerbangnya NU, melok pesawat NU, melok kapal NU, ya dilakoni 23 rakaat. Kalau jenengan memang ikut Muhammadiyah ya sampean monggo 8 rakaat. Di 11 sama witirnya. Boleh, boleh, sah, sah. Tapi sampean harus punya pegangan. Ojo melok-melok lah, nek wong 20 aku ya 20, nek wong 8 aku ya melu 8, nggak boleh. Sampean harus punya pegangan. Kemana sampean harus megang? Makanya Abah sering dikala safai Ramadan itu kalau tarawihnya 8 rakaat Abah makmum. Karena memang Abah wong NU yang harusnya 20 rakaat. Abah makmum ngikut sah sah. Tapi yang imami bukan kulo. Dan jenengan tarawih pinten monggo, nggak usah diperdebatkan. Jadi jenengan mau 8, 11 sama tarawih. Tapi yang jelas jaga iman, ilmu, akhlak. Jaga iman, ilmu, adab. Lek jenengan niki pun jenengan jaga, kemudian jenengan baik spiritual, soleh spiritual dan soleh sosial, maka akan ketemu yang ketiga. Dakwatus saum mustajabun. Dungone wong puasa niku tidak tertolak. Wah, luar biasa, Bu. Tapi jaga dari awal wau, Abah ngendika dari awal wau dijogo. Jadi dungone wong puasa niku mustajabun. Mustajabah dan tidak tertolak. Apalagi jenengan mau donga 10 menit sebelum berbuka. Baca dungone Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian sampai baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kemudian baca inna a'tainakal kausar 3 kali, tiupkan ke makanan, tiupkan ke air minum, apalagi ibu-ibu, minumkan ke anak, minumkan ke keluarga. Maka dia akan menjadi sehat. Pencernaan sehat, badannya akan sehat, dan dijauhkan dari masalah dalam kehidupannya. Bacakan itu 10 menit sebelum berbuka. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kemudian inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada ibu bapakmu, kepada mbah-mbahmu yang mengurusi anakmu, siapa ya di Indonesia yang mengurusi anakmu, suamimu apa siapa. Sebelum berbuka ambil air wudhu, kemudian berdoa, bacakan doa itu, baik dengan apa ada kurma, apa kolak, apa air minum, apa-apa. Bacakan itu, kemudian dimakan bersama-sama. Maka rumah tanggamu akan diberikan ketentraman, rumah tanggamu akan diberikan kebaikan, dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan badanmu ini mulai hari ke-7 ke-8 ini pencernaan mulai bersih, kemudian pembersih toksin-toksin mulai bersih, akal mulai baik, hati mulai baik, mulai gampang menangis. Engko lek wis menjelang akhir ya wis ketemu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai wis bergerak, badan ini mulai bergerak, batin ini mulai bergerak, ruh ini mulai bergerak, seluruh nadi mulai bergerak. Disitulah kita menjadi orang yang lemah, lembut, menangis yang luar biasa.
Ini Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Jadi da'watus shaum mustajabun. Dungone mustajabah. Terus Abah pesan, ini baru satu makalah nih. Selama jenengan puasa, apalagi sudah menjelang berbuka, ya, apalagi menjelang berbuka, jenengan ojo ndonga sing elek. Paham Ibu? Insya Allah, Bah. Nggih, ojo ndonga sing elek. Dongamu mustajabah, Bu, Pak. Maka Abah sering ngomong, berhati-hati ini. Di bulan Ramadan ini, supaya nanti sampai malam, Lailatul Qadar, kita benar-benar terjaga. Ditata dulu dari sini. Punya keyakinan. Lek nggak yakin, orang buneh. Bahasanya ya engkau tahun ngarep seenak puasa meneh. Ya ora mati. Ini nggak diambil nyawanya oleh Allah. Kadang-kadang kan orang menyepelekan ngoten. Lah tahun ngarep seenak puasa. Lah tahun ngarep enek sakit, ketemu sakit. Lah tahun ngarep ora iso puasa karena ketemu majikannya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Selama masih ada kesempatan yang baik, Bapak Ibu sekalian, ayo kita jaga bersama. Kita jaga bersama. Pokoknya menjelang berbuka, ojo ndonga sing elek, ojo batin sing elek. Niki mustajabah. Apa meneh anak-anakmu sing lagi pengen nikah, pengen cari pekerjaan, niku dibaca niku. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 3 kali. Kemudian baca inna a'taina 3 kali. Kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' 3 kali. Ditambah inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina. Sampai teng mriki ditotorin, Bu. Sadurunge jenengan mangke mencapai yang kedua, yang kaitannya dengan nuzul Quran, kaitannya dengan sodako, kaitannya dengan zakat fitrah, kaitannya dengan Lailatul Qadar, kaitannya ditatarin sampai di sini din. Karena niki puncak awal jenengan sampai mencapai mutakin atau tidak nggih saliki niki. Umpong niki tasik malam ke-9. Ya, malam ke-9 Allah datangkan kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula suwun dadi sangat datang para jamaah Iwamit on Air santri Abah. Ayo, ini adalah bulan, hari, tanggal, waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita lebih baik, anak-anak kita lebih baik. Gunakan kesempatan ini dengan catatan memang imanmu kuat. Imanmu kuat. Imanmu kuat. Ayo kita kuatkan. Jangan lengah. Pripun bah kula tasik ini tak. Yes, mboten napa-napa. Pokoknya ada kesempatan lakukan. Sak mampumu. Jika jenengan paling mampunya sholat sunnah qabla subuh, ya sudah. Sholat sunnah qabla subuh saja. Kemudian baca subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah. Mungkin bisa 11 kali apa 21 kali. Kemudian sholat subuh. Sudah itu. Letre mampu ya dari awal tahajud 4 rakaat. Sholat taubat 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat. Fatihah zikir. Kemudian setelah imsak tarhim dengan sholat fajar sodik 2 rakaat. Sholi sunat al-fajr sodik rakaataini fajar sodik. Setelah itu sambil nunggu subuh sampai zikir. Setelah niku sampai sholat qabla subuh, kemudian sholat subuh. Jagat niku milik jenengan, Bu.
Jadi apa sing sampean lakukan itu min khairi ma fiha minas sama'i wal ard. Apa yang sampean lakukan itu lebih baik daripada langit dan bumi beserta isinya. Api jenengan teng malam bulan Ramadan itu sampai iso tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat fajar sodik, sholat qobla subuh, kemudian sholat subuh. Bareng ngoten sampean sik membaca Quran atau ngaji. Niku khairun, lebih apik daripada dunya saisine. Berarti kan derajatnya wis luar biasa Bu jenengan. Bapak Ibu, makanya teng nopo kok kula sering ngomong ngeten iki, karena lek masalah dunya niki kan awake dhewe dibales dunya. Langsung untuk duit, langsung iso maem. Tapi kan akhirat kan asik dangu. Besok, kapan besok? Lah teng mriki Bapak sekalian, jenengan mendapatkan kemuliaan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu, dalam bimbingan Abah teng senja niki masih sampai teng mriki riyen. Baru mungkin mencapai yang kedua, baru mencapai yang ketiga, sudah sampai ketiga insya Allah. Maka yang ketiganya, seluruh perkara kita, masalah kita akan ditulis, ditetapkan oleh Allah dalam ketetapan yang baik, sehingga pada saat nanti setelah Ramadan, bulan Syawal dan selanjutnya, kita ditetapkan di catatan, buku catatan kita, ditetapkan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses. Itu yang luar biasa. Ini Bapak sekalian, rahimakumullah, tatanan kula yuk jaga iman, yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita ini berbuat bulan Ramadan mencambut takin. Niru siapa? Min qablikum, ya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain ada puasa. Untuk apa ya? Mencapai mutakin. Nabi Daud itu Bu, namanya megang besi diuncake, tugel patah. Tapi puasanya ya luar biasa. Makanya puasa itu menjadi cerdas otaknya, menjadi cerdas hatinya. Bisa ma'rifatullah, bisa dekat dengan Allah. Karena memang dia betul-betul berjah. Niku pesan kula sonten niki mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu jamaah Risalah Senja Iwamit on Air rahimakumullah. Kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah menjadikan diri kita seperti ini. Mudah-mudahan anishkur li wali walidayya wa ilayyal masir. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua kita, sehingga Ramadan ini dapat kita jalankan dengan baik. Ya kalau kita punya dana, ya yuk kita sedekah, kita membantu. Jika tidak, terimalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi barokati, wabi karamati, wabi syafaatil Qur'anil Azim suratul Fatihah. Bihaqqi suratul Fatihah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Irhamna ya Allah. Jenengan turunkan welas kasih-Mu, kasih sayang-Mu. Pandanglah ya Allah kami semua hamba-Mu dengan pandangan-Mu kasih sayang ya Allah. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang banyak dan halal dan barokah, agar kami bisa memperbaiki diri kami dari meminta-minta dan berharap yang tidak baik, agar kami bisa mengurusi anak dan keluarga kami menjadi lebih baik, dan kami bisa membantu saudara-saudara kami. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Waghfir lana ya Allah, Kau zat yang maha pengampun, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami, anak keturunan kami, keluarga kami, orang tua kami semua ya Allah. Fa innaka khairul ghafirin. Wahdina wa najjina minal qaumil munafiqin. Wahdina wa najjina minal qaumil hasidin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana wa tamim taksirana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman saliha waj'alna min ibadika salihin. Da'wahum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang Abah sampaikan. Ini menata hati dulu, menata niat, menata iman, menata ilmu, menata segala-galanya. Mudah-mudahan pada saat Allah akan menyempurnakan kita semua. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Abdul Atif yang telah menyampaikan Mau'idatul Hasanah tadi. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan barokah, bermanfaat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekanku jemaah Iwamit on Air yang untuk masuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Tapi jangan lupa passwordnya Iwamit Risalah Senja. Oke. Dipersilakan untuk jemaah yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risalah Senja, Ramadan kita. Ikon. Allahu Akbar. Ramadan ini satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar. Barakallah. Ngapunten Abah. Niki saya Sulastri dari kelompok Lavender OY mau bertanya, ini apa antara dikir, sering sebutan dikir dan wirid niku napa sami apa? Nggih. Wonten mawon atas jawabannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, kula niki krungu wirid niku teng Jawa. Le dzikir niku teng Al-Qur'an. Ayo jenengan. Kula niki teng Ponorogo, kula teng Banyuwangi, kula teng Nganjuk, kula teng Jombang, ketemu apa wiridan. Lagi napa Pak wiridan? Kula teng Al-Qur'an lagi napa Pak? Lagi zikiran, tadi zikir. Berarti sami. Mo bedane kadang-kala wirid itu ada yang berbentuk aurat. Aurat itu amalan secara istiqomah yang tidak pernah ditinggalkan. Tapi kalau la ilaha illallah istighfar itu kan karo mlaku saged. Tapi kalau koyo ayat kursi laqad ja'akum itu namanya aurat. Tapi kalau wirid nggih sami dengan dzikir niku astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Ngoten, sami. Sami. Bedanya kalau aurat itu amalan-amalan tertentu yang punya keistimewaan. Ngoten nggih? Nggih. Nggih, matur suwun Abah. Nggih. Kula
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam. Apa Mas Fatimah berarti Mas Fatimah. Mbak Suci Risalah senja, Risalah senja. Ramadan indah, Ramadan indah. menuju berkah. Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Satukan langkah menuju berkah. Barakallah. Oke, ngapunten Abah, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya. Beliau taruh dulu nggih, Bah, kula rekam riyen nanti pertanyaannya jawabannya. Begini, Bah, beliau niku bertanya katanya dia itu gimana sih pertanyaannya? Pernah mendengar di TikTok niku ada seseorang yang bisa membantu tentang kesusahan beliau ini dan itu koten gitu. Terus beliau dimintain biaya 8,5 juta. Terus beliau setelah dikirim gitu, terus dia suruh menyiapkan media nopo niku kain putih. Intinya yang penting kain putih, terus ada uang dan beras, terus kan gitu tulisannya kulik-kulik. Niku disuruh disimpan di tempat yang tidak bisa dilangkai seseorang, dilangkai orang lain gitu ataupun siapapun. Terus itu apa niki gimana sih Intinya pertanyaan apa? Intinya pertanyaan niku apakah dia itu termasuk syirik atau gimana, Bah? Terus setelah dia menyimpan barang itu dia susah, kayaknya malas banget untuk ibadah, dan kalau emang itu syirik apa yang harus dia lakukan dan bagaimana caranya untuk menghilangkan benda tersebut gitu, Bah. Pertanyaan. Matur suwun. Ibu, Bapak, jamaah, saya Risalah Senja, tinggalkan itu. Kalau sampean mau kaya, sholat, duha, ibadah, sedekah, bekerja. Pun toh, kula niki mbiyen waktu melarat kalih Umi. Kula mbiyen karo Umi pernah melarat niku ya, pernah golek duit gaib jenenge, Bu. Duit gaib niku sampai enten telung dus sudah seratusan ribu, telung dus niku enten 2 miliar. Tapi begitu saya lakukan ternyata ada sumpah tertentu, akhirnya batal. Maka begitu batal uang itu hilang. Sudah deh. Kemudian apa sudah pernah mencari menggolek napa jenenge amalan apa ya. Pokoknya syarat nenggon muari putih, punir kon buntel diwacake iki salah iki ora oleh dilangkai engko dadi emas ora enek ora dadi. Aku wis nglakoni, Mbak, ora gromongi wong. Wis apa sing urung tak lakoni, wong abah mbiyen berangkat dari orang biasa. Wis tak lakoni. Kalau sampean pengen sukses, ibadahlah, sedekahlah, bekerjalah, sudah ibadah. Nanti akan ketemu, rezeki akan ketemu. Itu saja, nggak usah yang lain-lain. Ini apa? Ini sudah melakukan sampai kalau syirik tinggalkan itu, karena syirik memang. Apa juga sudah merasa salah. Itu pun apa pada waktu itu masih umur 35 tahun. Karena saya ada amalan ini, ada amalan itu. Oleh karena itu tinggalkan. Sholat, sedekah, bekerja, sholat, sedekah, sugih. Wis niku mawon lah. Lek melarat diterima mawon binjang teng yaumil kiamah sugih. Tapi insyaallah dicukupi oleh Gusti Allah. Ibu, Bapak nyuwun ngapunten, Mbak, nyuwun ngapunten karena Abah ada acara. Cukup sak menten riyen nggih, mengki jadwal mangke dilanjut ngoten nggih. Nyuwun ngapunten. Ditinggalke riyen nggih. Matur nuwun akal ilmunipun. Nyuwun ngapunten, insyaallah nggih.